The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. So 3 million pages of documents, 180,000 images, fallout and of the release of 2,000 more than videos. 3 million Epstein files very from the strongly US about the Department Epstein of Justice. files. American There are sex offender Jeffrey Epstein. With Jeffrey Epstein when, as Prince Andrew, he was a UK trade envoy. Sex offender Jeffrey Epstein. It follows a separate release. Jeffrey Epstein kembali jadi sorotan dunia setelah jutaan dokumen rahasia kasusnya dibuka ke publik. Departemen Kehakiman Amerika dipaksa membuka email, foto, video, catatan perjalanan, hingga komunikasi Epstein dengan tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia. Isinya bukan cuma soal kejahatan Epstein, tapi juga memperlihatkan jaringan kekuasaan global. Politisi, miliarder, akademisi, bangsawan, dan elit dunia yang namanya muncul dalam dokumen. Dan anehnya, ada nama Donald Trump di file Epstein tersebut. Yang mengejutkan, pembukaan file ini diwajibkan oleh undang-undang yang disahkan oleh Donald Trump pada tanggal 19 November 2025. President Trump signed the Epstein Files Transparency Act into law on November 19, 2025. Lalu kenapa Donald Trump mau mengesahkan undang-undang tersebut jika akan menghancurkan namanya? Bukankah ini sangat aneh? Semua tahu kalau Donald Trump memang sering bertindak di luar nalar, tapi hal ini sangat aneh bahkan untuk seukuran Trump yang gila. Apa yang dia pikirkan dan dia rencanakan sampai-sampai mau membuka aibnya sendiri dan menghancurkan namanya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa undang-undang ini adalah hasil desakan dari Kongres Amerika, jadi bukan atas kemauan Trump pribadi. Tapi ini justru lebih aneh lagi. Jika memang Kongres membenci Trump yang suka berbuat seenaknya, bukankah dengan membuka file Epstein yang berisikan banyak nama-nama penting dari Amerika, justru akan membuat Amerika menjadi buruk di mata dunia? Jika tujuannya untuk menghancurkan Trump yang menyebalkan, bukankah ini terlalu mahal harganya? Atau ini adalah rencana Amerika untuk menekan para elit global untuk tetap tunduk pada Amerika? Seperti yang kita tahu, kebanyakan nama-nama yang muncul di sana adalah orang-orang besar, tidak hanya dari Amerika, tapi juga dari berbagai negara. Seakan-akan Amerika ingin menegaskan bahwa Amerika menyimpan kartu as yang dapat menghancurkan mereka jika mereka tidak tunduk. Apakah memang benar begitu? Jika iya, lalu siapa mereka? Siapa yang mengendalikan Kongres Amerika? Jika kalian punya teori akan hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita berpindah ke Jeffrey Epstein, si biang kerok. Seperti yang telah diberitakan di banyak kanal berita, Epstein adalah seorang pengusaha kaya yang punya banyak relasi orang-orang berpengaruh di dunia. Tapi saya berpendapat bahwa dia adalah agen intelijen dari Mossad Israel. Teori ini memiliki dasar yang kuat. Alex Acosta, mantan jaksa federal AS, Ari Ben Menasse, mantan agen intelijen Israel yang kontroversial. Mereka tidak bilang Epstein agen Mossad secara hitam putih, tapi mengatakan hal yang jauh lebih licik. Epstein bergerak di dunia kompromat dan dunia itu adalah wilayah operasional intelijen. Dalam berbagai wawancara dan laporan media alternatif, Ben Menasse mengklaim bahwa Epstein dan Ghislaine Maxwell terlibat dalam apa yang disebutnya operasi kompromat, yaitu pengumpulan materi yang bisa digunakan untuk memeras atau mendapatkan informasi dari tokoh berpengaruh. Dia mengaitkan keterlibatan ini dengan jaringan intelijen melalui Robert Maxwell, ayah dari Ghislaine yang menurut Ben Menasse pernah bekerja sama dengan intelijen Israel.
Mr. Epstein was introduced to Ms. Maxwell probably sometime in the 80s. Robert Maxwell, ayah Ghislaine Maxwell, diduga pernah memiliki hubungan dengan berbagai badan intelijen termasuk Mossad. Bahkan dalam perjalanan karirnya, Epstein pernah sangat dekat dengan salah seorang legenda Wall Street yang bernama Ace Greenberg, yang merupakan keturunan Yahudi Rusia. Dan yang paling mengagetkan adalah adanya laporan yang menyatakan bahwa di rumah Epstein banyak kamera tersembunyi. Apakah selama ini Epstein sengaja mengundang politisi dan tokoh besar dunia berpesta seks dan hal-hal tabu lainnya, dan dia memegang semua rekamannya untuk mengendalikan mereka? Jika iya, maka memang tidak heran kenapa Amerika begitu pro-Israel, dan dunia seakan-akan sangat takut pada Israel, karena orang-orang penting dari mereka telah dikendalikan oleh Epstein yang diduga memiliki hubungan dengan Mossad. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menemukan benang merahnya? Sampai jumpa di video berikutnya.